Shalom adik-adik, welcome to Stars Kids GBI Salemba. Minggu ibadah, ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah mandi ya dan berpakaian yang nyaman dan rapi. Yang kedua, pilih ruangan yang tenang supaya kalian bisa fokus beribadah. Yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, meskipun kita beribadah secara online, tapi Tuhan tetap hadir loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom papa mama, shalom semua yang ada di rumah. Jumpa lagi di ibadah Stars Kids GBI Sekolah Minggu bersama saya Kak Ain. Kak Ain sangat senang hari ini karena kakak ditemani oleh aku Jemima, aku Nathan, dan musik diiringi oleh Kak Andi dan Kak Shirley. Tepuk tangan. Wah Kak, apa kabarnya minggu ini? Luar biasa Nathan. Kakak baik dan puji Tuhan. Wah, pasti teman-teman di rumah juga merasakan hal yang sama, bukan? Semuanya pasti sudah diberkati sama Tuhan minggu ini, sudah disertai sama Tuhan. Pasti hari ini kita semua berkumpul di sini saat ibadah online pasti bahagia, bukan? Karena kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Kak Ain, sebelum kita mulai kita doa dulu ya. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Kau telah memperkenalkan kami di ibadah online hari ini ya Tuhan. Kau berkati supaya ibadah online hari ini supaya layak di hadapan-Mu dan bisa menjadi berkat ya Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kita semua berdoa dan ucap syukur. Amin. Ayo adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya biar tambah semangat, bagaimana kalau kita yel-yel Sekolah Minggu GBI Salemba. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Ui, 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 ui. Yes, 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 yes. Wah Kak, kayaknya yang di rumah pada belum semangat nih. Gitu ya. Gimana kalau kita ulang aja? Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Ui, 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 ui. Yes, 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 yes. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji, kita mau menari buat Tuhan. Ayo adik-adik, fokus ya, tidak ada lagi yang main handphone, tidak ada lagi yang lari-lari ataupun makan. Kita siap untuk memuji Tuhan. Musik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Cinta pada saya, oh giranglah.
adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetap fokus, kakak undang adik-adik untuk duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, Engkau sangat baik dan terlalu baik di dalam setiap kehidupan kami, sampai selama-lamanya. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelum itu Bapa, kami ingin memuji dan menyembah hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Penuhi kami dengan urapan-Mu, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, ku puji nama-Mu, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggi.
Sakaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Ina sakaralaba yaralaba 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 yaralaba. Yaralaba 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 sakaralaba yaralaba yaralaba. Ina sakaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Penuhi kami dengan urapan-Mu. Kami Yesus, kami butuh lawatan-Mu, kami butuh jamahan-Mu. Inakah sakaralaba yaralaba 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 yaralaba. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sakaralaba sakaralaba yaralaba sakaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Sakaralaba yaralaba 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 sakaralaba yaralaba yaralaba sakaralaba yaralaba. Haleluya. Haleluya. Nama-Mu kami tinggikan Yesus, Kau yang ajaib. Sakaralaba yaralaba sakaralaba yaralaba yaralaba sakaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Haleluya. Hosana bagi-Mu di tempat maha tinggi. Inaka sakaralaba yaraka saraba takayaralaba yaralaba yaralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebentar lagi Kami menyenangkan firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik Rocky, ketemu lagi dengan Kak Elda. Selamat hari Minggu adik-adik Rocky. Wow, saat yang ditunggu-tunggu kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Pasti adik-adik Kak Elda percaya setiap minggunya semangat. Nah adik-adik, kita hari ini mau belajar tentang hidup beriman kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Bentar, Kak Elda lupa. Tadi Kak Elda bawa sesuatu loh. Hari ini kita mau science experiment. Sebentar ya, Kak Elda ambil dulu ya. A few moments later.
Tada! Nah, ini nih Kak Elda, tadi lupa belum ngambil ini. Nah, eksperimennya seperti apa sih Kak Elda? Tapi sebelumnya Kak Elda mau tanya nih, siapa di sini adik-adik yang percaya kepada Tuhan 50%, setengah hati? Artinya adik-adik, aduh kayaknya masih ragu sih, soalnya Tuhan Yesus belum jawab doa aku udah sering datang ibadah Rocky tapi kok aku belum dijawab sih doanya. Atau apakah adik-adik percaya kepada Tuhan 100%? Coba angkat tangannya. Wah, ternyata adik-adik percaya sama Tuhan 100%. Artinya apakah 100%? Artinya sepenuh hati. Kita nggak ragu-ragu sama Tuhan ya. Tuhan ingin kita percaya kepada Dia segenap hati. Nah, kita hari ini mau science eksperimen. Kita mau belajar gimana sih caranya percaya sama Tuhan, gak ragu-ragu, kita mau percaya sepenuh hati kita. Nah, Kak Elda akan menjelaskan ya. Jadi ini adalah ziplock berisi, plastik ziplock yang berisi air ya, air. Kemudian Kak Elda punya pensil yang tajam nih ujungnya ya, Kak Elda sudah runcing. Nah, adik-adik tajam nih ya, coba. Apakah adik-adik percaya kalau Kak Elda akan menusukkan pensil ini ke ziplock dan tidak akan membasahi meja ini? Apakah adik-adik percaya? Percaya nggak? Kita harus coba ya. Nah, seperti inilah ketika kita percaya kepada Tuhan ya. Mungkin rasanya, aduh nggak mungkin deh Kak Elda, itu pasti bocor lah, orang tajam. Tapi kita coba ya. Kita percaya? Oke, sama-sama bilang hidup dalam iman. Oke, kita coba. Kak Elda akan tusuk ya. Wow. Wah, apakah adik-adik melihat ada yang bocor? Coba. Mungkin ini baru pertama kali ya. Kita coba lagi ya. Adik-adik yakin kan? Sama-sama bilang hidup dalam iman. Ya, mari kita coba. Wow, ada yang bocor? Ternyata tidak ada ya adik-adik, tidak ada air yang menetes. Kok bisa sih ya? Nah, terkadang adik-adik hidup kita tuh seperti ini. Kita lihat kesulitan dalam hidup kita nih, seperti pensil yang tajam ini ya. Mungkin adik-adik ngalamin yang namanya ditinggalin teman kalian pindah keluar kota, pindah sekolah, atau apa sih permasalahan adik-adik? Mungkin kalian pengen sesuatu tapi kalian belum mendapatkannya, atau ada anggota keluarga kalian yang sakit. Di mata kalian, kok kayaknya ini semuanya susah ya, kok masalahnya belum terjawab ya. Tapi adik-adik, kita perlu percaya terus sama Tuhan seperti ini. Percaya bahwa Tuhan tetap menopang hidup adik-adik, Tuhan tetap melindungi adik-adik, Tuhan tetap melakukan hal yang hebat seperti ini. Ditusuk tapi nggak tumpah loh, ini suatu hal yang hebat ya. Jadi beriman kepada Tuhan, hidup beriman kepada Tuhan itu penting ya adik-adik. Nah, tema hari ini adalah hidup dalam iman ya. Dan super kebenaran kita adalah aku hidup dengan iman bukan penglihatan. Seperti yang tadi adik-adik, ketika kita melihat tadi pensilnya tajam ya, tapi ternyata ketika ditusuk ke ziplock, plastik ziplock itu tidak berlubang ya, dan airnya tidak bocor. Kok bisa sih Kak? Nah, ini dia penjelasannya secara sains ya. Ternyata adik-adik, plastik ziplock itu dia adalah jenis polimer ya. Polimer apa Kak Elda? Polimer itu adalah suatu material kimia yang tersusun oleh molekul yang saling berikatan dan memiliki pengulangan yang tinggi. Nah, secara umum itu polimer berarti monomer ya. Mono satu yang saling bergabung membentuk polimer ya. Nah, monomer itu merupakan bagian terkecil atau penyusun sebuah polimer. Nah, nih ziplock ini adalah polimer adik-adik. Jadi ketika pensilnya menusuk ziplocknya itu, si
plastik ini, si polimer ini langsung dia merekatkan ya, yang tadi kan ya, merekatkan jadi nggak ada lubang antara si pensil yang tadi tertusuk tadi ya, gitu. Wow ya, adik-adik nanti mungkin bisa mencobanya di rumah ya. Nah, seperti itulah adik-adik ketika kita belajar percaya kepada Tuhan, hidup beriman kepada Tuhan. Di bulan ini kita mau belajar tentang dua tokoh, yaitu Yosua dan Kaleb, gimana mereka tetap percaya kepada Tuhan meskipun apa yang mereka lihat itu masalah, mungkin mereka melihat kemustahilan juga, tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan, mereka memilih untuk hidup dengan iman. Suatu kali Musa menyuruh 12 orang untuk jadi pengintai, jadi spy ya. Siapa di sini pernah nonton film detektif? Nah, mungkin 12 pengintai itu seperti detektif ya. Diam-diam mereka harus sembunyi-sembunyi untuk mengintai apa nih? Musa meminta mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Musa bilang, "Coba lihat di sana, tanahnya seperti apa? Coba lihat di sana, orang-orangnya seperti apa? Coba lihat di sana, hasil tanahnya seperti apa?" Dan mereka 12 orang ini dari 12 suku ya, adik-adik 12 suku orang Israel, pergilah mereka selama 40 hari adik-adik. Mereka melihat semuanya, mereka mengamati, mereka lihat wah, hasil tanahnya, dan mereka juga membawa hasil tanahnya. Pada saat itu sedang musim anggur. Mereka bawa setandan anggur ya untuk ditunjukkan kepada bangsa Israel. Setelah 40 hari mereka kembali. Nah, waktu mereka sedang menceritakannya nih adik-adik, 10 orang itu mereka menceritakan bahwa jangan ke sana, kita nggak usah pindah ke tanah Kanaan. Di sana ada orang-orang raksasa, orang-orang itu makan orang loh. Ih, serem, jangan. Waktu itu bangsa Israel, kok Tuhan minta kita pindah ke tempat yang serem sih? Gak mau. Tapi adik-adik ternyata ada 2 orang, yaitu siapa? Yosua dan Kaleb. Mereka melihat kesempatan yang besar. Mereka melihat ada orang raksasa, mereka melihat hasil tanah di sana, tapi mereka melihat dengan cara Tuhan Yesus melihat. Mereka melihat kesempatan yang besar. Mereka bilang, iya, di sana memang ada orang-orang raksasa, tapi kita mampu, kita bisa masuk ke tanah sana. Tuhan yang berperang untuk kita nggak usah takut. Kita pasti bisa, karena tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan untuk kita. Kita pasti bisa. Nah, Yosua dan Kaleb adik-adik sangat beriman. Mereka tetap pegang janji Tuhan. Meskipun yang 10 orang tadi itu mereka menghasut orang-orang yang lain supaya nggak percaya. Akhirnya ya adik-adik, orang-orang Israel yang tinggal itu, mereka jadi nggak percaya, mereka jadi bersungut-sungut, mereka jadi tahu gitu kita tinggal di Mesir aja, di tanah yang waktu itu menjajah kita di sana lebih enak daripada di sini padang gurun, apalagi nanti mau ke tanah Kanaan. Nggak mau. Mereka bersungut-sungut, mereka marah-marah, mereka lupa bahwa Tuhan itu sebetulnya selalu menolong mereka, memberikan makanan buat mereka setiap hari di padang gurun, tapi mereka lupa karena kesaksian 10 orang tadi ya adik-adik yang melihat kemustahilan. Nah, Musa, Yosua dan Kaleb melihat dengan iman adik-adik. Meskipun di sana ada yang orang raksasa, meskipun di sana ada banyak musuh-musuh mereka, tapi mereka mau pegang janji Tuhan. Mereka tetap tahu bahwa Tuhan sudah menetapkan tanah Kanaan itu menjadi milik mereka. Ya, mereka benar-benar percaya kepada Tuhan. Nah, apa sih artinya iman? Kan hari ini kita temanya adalah hidup dalam iman ya, hidup beriman kepada Tuhan ya. Nah, apa sih emang artinya iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, iman adalah dasar. Kita punya pengharapan kepada Tuhan, meskipun kita belum lihat, tapi kita percaya. Mungkin adik-adik, Tuhan, aku pengen nilai matematika aku dapat 90 Tuhan. Belum lihat. Kalian mungkin masih gagal ya, mungkin nilainya masih waktu ulangan belum sempurna. Tapi percaya adik-adik, ketika kalian punya iman kepada Tuhan, ketika kalian
belajar juga yang rajin, Tuhan pasti melakukan hal yang hebat. Kalian pasti bisa, ya. Nah, kunci hidup dengan iman adalah ketika kita menjaga mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, ya. Menjaga mata kita tetap tertuju kepada Tuhan itu kayak gimana, Kak Elda? Nah, kita fokus sama Tuhan. Saat kalian mengalami kesulitan, saat mungkin adik-adik mengalami kesedihan, adik-adik ngalamin masalah, ya, adik-adik ingat Tuhan, berdoa datang sama Tuhan. Tuhan, aku masih sedih Tuhan karena temanku ninggalin aku, temanku gak mau temenan sama aku. Atau Tuhan, aku pengen mainan yang baru, tapi kok aku belum dapet. Tuhan tolong aku, buat aku sabar dan aku mau percaya Tuhan pasti kasih tepat pada waktunya. Nah, kita fokus sama Tuhan, kita berdoa, kita fokus sama Tuhan. Dan juga apalagi kita baca firman Tuhan. Kenapa Kak Alda? Kayaknya sering banget ya suruh baca firman Tuhan, baca firman. Kenapa? Karena firman Tuhan itu menguatkan kita. Di Alkitab banyak dikatakan jangan takut. Terus di Alkitab bilang apa? Segala perkara dapat ketanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apalagi sangat banyak janji-janji Tuhan, ya, yang menguatkan kita, yang membuat kita berharap terus sama Tuhan. Nah, meskipun Tuhan itu tidak terlihat ya sama kita, tapi kita tuh dapat melihat semua hal-hal yang hebat dengan mata iman kita. Sama seperti Musa, Yosua, dan Kaleb yang melihat dengan iman. Tidak seperti yang 10 pengintai tadi. Mereka melihat dengan mata mereka bahwa wah sulit, nggak bisa, pokoknya orang raksasa kita nggak bisa, kita gagal. Tidak seperti itu ya, tapi kita mau melihat dengan mata iman kita. Kita mau percaya sepenuhnya sama Tuhan, percaya 100% ya. Nah, mari adik-adik jangan biarkan rasa takut atau bimbang menguasai kita. Ya, mungkin kita takut untuk mencoba hal yang baru. Kita mungkin takut, kita mungkin bimbang untuk memutuskan sesuatu. Tapi Kak Elda ingatkan lagi, jangan takut, tetap percaya, tetap beriman sama Tuhan, tetap fokus sama Tuhan, arahkan pandangan kita kepada Tuhan, ya. Meskipun masalah kita belum selesai atau mungkin doa kita belum terjawab, ya, tapi percayalah bahwa ketika kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus, maka kita pasti mengalami hal-hal yang besar, ya. Tuhan pasti lakukan mujizat untuk hidup adik-adik. Nah, untuk super ayat kita hari ini diambil dari Bilangan 14 ayat 9b. Bilangan 14 ayat 9b. Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Yuk kita sama-sama baca ya ayatnya. Bilangan 14 ayat 9. Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Ya, Tuhan selalu menyertai kita adik-adik. Tuhan selalu menolong kita dan Tuhan selalu kasih yang terbaik sama kita. Jadi jangan takut, tetap percaya sama Tuhan. Dan super kebenaran kita adalah aku hidup dengan iman, bukan penglihatan. Sekali lagi, aku hidup dengan iman, bukan penglihatan. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar hidup dalam iman. Oke adik-adik, sebelum kita selesai, yuk mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami untuk kami tetap percaya kepada Engkau 100%. Percaya kepada Engkau segenap hati kami, gak ragu-ragu, gak bimbang, gak takut Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Allah yang besar yang sanggup melakukan hal-hal yang hebat dalam kehidupan kami. Biarkan ajar kami Tuhan untuk mengarahkan pandangan kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Minta diajarin papa mama ya untuk scan barcode. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persembahan kami. Tuhan berkati persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari.
Damailah bangsa kami, berkatilah bangsa kami, jagalah bangsa kami, biar Pentakosta ketiga ada di Indonesia. Berkatilah Pak Presiden kami, supaya Pak Presiden kami diberikan hikmat dan takut akan Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan untuk memimpin Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan dengan alam nama Neus Joy udah berdoa. Oh ya, amin. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami juga telah memuji dan menyembah-Mu. Penuhi kami selalu Tuhan dengan kuasa-Mu, beri kami hikmat-Mu. Biarlah aktivitas kami selalu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sertai kami Tuhan, perlindungan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kitab suci, doa